Hello guys, welcome back to the channel. Masih bersama Ton Chan di sini. So, welcome to Sunday Gaming. Jadi, untuk hari Minggu saya akan fokuskan lebih untuk ke PC dan gaming. Itu bisa PC ataupun konsol. Itu berarti akan lebih banyak konten dan video dari channel ini ya. Jadi mungkin dalam seminggu saya akan usahakan keluar 2 atau 3 video. Jadi akan dibagi beberapa segmen. Jadi ada yang khusus untuk toys, ada yang gadget, dan ada yang untuk gaming. Dan sebelum kita mulai, video kita kali ini disponsori oleh Hypro Computer. Jadi Hypro Computer ini salah satu toko komputer yang terlengkap lah, bisa dibilang terlengkap di Batam, karena selama ini sih saya sama mereka kalau saya nyari barang yang high tech, punya yang high end, punya PC, punya barang-barang, mereka bisa sediain ke saya. Jadi buat teman-teman di Batam yang lagi bingung mau nyari barang-barang komputer di mana atau aksesoris PC di mana, yang mungkin pengen punya yang kayak brandnya Razer atau yang ROG, itu bisa ke toko mereka saja. Mereka lokasinya ada di DC Mall. Dan thank you banget buat Hypro Computer sudah kasihin saya motherboard ini untuk di review dan kasih kepercayaan ke saya untuk review motherboardnya ya. Hari ini saya mau unboxing dan reviewin 2 motherboard ya. Ini saya ada motherboard dari MSI. Jadi MSI Z490 ini motherboard untuk Gen 10 ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kurang mengerti untuk PC, saya jelasin sedikit. Jadi Gen 10 ini adalah versi terbarunya dari Intel. Jadi untuk prosesor yang versi terbaru dari Intel. Nah, hari ini saya ada MSI Z490A Pro dan MSI MPG Z490M Gaming Edge Wi-Fi. Nah, kalau dari riset saya ya, sebenarnya dua motherboard ini kurang lebih hampir sama, cuman bedanya itu sedikit, tapi yang paling kentara itu dari segi harganya. Nah, kalau di compare dari harganya, sebenarnya yang lebih mahal yang ini, tapi boxnya lebih kecil ya. Yang 8 Pro ini lebih besar daripada yang MPG Gaming Edge-nya, cuman harga lebih mahal yang ini. So, kita langsung unboxing aja. Kita mulai dari yang Pro dulu ya, baru yang Gaming Edge. Oke, kita langsung lihat aja untuk tampilan boxnya. Jadi seperti ini. Ini beberapa. Oke, kita langsung buka aja ya. Nah, dan di dalam ini kita dikasih, ini ada CD drivernya, ini aluminium untuk tutup plug I/O nya. Ini ada stiker. Nah, stiker ini bisa ditempelin di casing kita ya. Terus ini beberapa brosur gitu. Nah, ini ada kabel SATA. Ini quick installation guide. Dan cast stand of notification, nggak tahu juga apa. Oke, ini ada beberapa baut ya. So, jadi Z490E Pro ini dia masuk kategori motherboardnya MSI di Pro Series. Jadi
dia sudah support Gen 10 ya. Tadi saya sudah jelasin Gen 10 punya prosesor. Terus soket LGA-nya udah pakai yang 1200, which is itu sudah yang terbaru punya. Dan chipsetnya juga sudah pakai yang Z490 ya, makanya dia nama motherboardnya depannya sudah ada Z490. Kalau yang versi yang sebelumnya itu dia di Z390. Terus dia grafik interface-nya juga sudah support PCI Express ya. Cuma kalau saya lihat di sini dia ini nggak support SLI atau nggak bisa pakai dua graphic card. Terus dia punya memory support udah dual channel DDR4. Terus dia punya LAN sudah Realtek ya, 2,5 GHz punya LAN. Audionya 8 channel, HD audio with audio boost ya. Terus kalau kita lihat di I/O-nya, dia sudah pakai USB 2.0, ada HDMI, terus DisplayPort USB 3 Gen 2 sudah ada dikasih 2, terus yang USB 3.2 Gen 1-nya ada 1. Dan untuk coolingnya dia sudah dibekali sama M2 Shield Frozer ya. Next kita mau unboxing yang MPG Zen 490M. Jadi ini kotaknya agak sedikit kecil dari yang E-Pro tadi, cuman dia lebih tebal. Jadi kita bisa lihat dari tampilannya ya. Kalau tadi agak tipis, ini agak tebal, cuma nggak panjang. Oke, di samping. Ini beberapa tulisan. Oke, logo MSI. Oke, langsung kita unboxing aja. Oke, apa yang kita dapetin di boxnya ini? Kita buka aja. Oke, nah ini yang mencolok banget ya, karena dia sudah memang namanya itu namanya Gaming Edge Wi-Fi ya. Jadi sudah dikasih untuk antena Wi-Fi-nya di sini. Oke, terus ini kabel SATA. Kita dikasihin sama stiker juga, ada driver, terus ini ya sama kayak tadi brosur. Oh, ini beberapa produk graphic cardnya. Nah, kalau yang Duke ini punya saya ini. Oke, ini sama juga tadi brosur ya, join program bla bla bla. Terus kita dapat ini kayak semacam stiker, tapi dia buat ini ya, nempelin untuk kabel manajemennya, jadi kabel-kabel nggak berantakan. Terus ini ada quick installation guide-nya. Nah, kalau yang tadi nggak dapat ini ya, buku manualnya ya. Nah, kalau yang ini dapat. Oke, so untuk spesifikasinya, jadi sama. Kalau yang ini dia sudah support Gen 10 punya prosesor. Terus soketnya juga sama, LGA 1200. Terus chipsetnya juga sama, udah set 490. Terus grafiknya ini beda. Ini bedanya sama yang tadi, yang E-Pro itu, ini dia support SLI. Terus memori dia sudah sama DDR4 juga, pasti karena yang ini lebih mahal pasti sama ya sama yang tadi. Terus storage-nya juga sama, sudah support Optane juga. Terus USB port ada, LAN-nya juga 2,5 GHz. Terus dia menangnya dia ada wireless Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ya.
Terus audio channelnya udah X channel, HD audio with audio boost 4. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari spesifikasi dari dua motherboard ini. Jadi ada ya keunggulannya masing-masing ya. Jadi semuanya hampir sama ya. Lihat dari soketnya juga 8+4. Terus yang membedakan itu paling mencolok itu satu dari segi harga. Jadi kalau yang E-Pro lebih murah, mungkin sekitar beberapa ratus ribu ya, lebih murah daripada yang Gaming Edge Wi-Fi punya. Cuman ya itu dia, kalau jadi yang poin yang kedua itu dari dapat antena untuk Wi-Fi-nya. Dan dari pengalaman sih ya, untuk ini ya aluminium untuk sink untuk coolingnya itu yang Wi-Fi Edge lebih besar, dan dia ada 3 di sini ya, 4, sedangkan ini ada 3. Jadi dari pengalaman semakin banyak itu semakin bagus, karena untuk sistem coolingnya nggak gampang bikin kita punya PC untuk overheat. Jadi personally kalau misalnya saya ditanya yang mana akan saya pilih, saya akan go ahead ke yang Gaming Edge ya. Apalagi untuk teman-teman yang khusus rakit PC atau punya PC untuk main game, jadi lebih ke Gaming Edge. Tapi ini bukan motherboard ini, dia bukan seri tertingginya dari MSI ya. Jadi dia masih ada yang lain, yang seri S dan lain-lain. Seperti yang saya punya, saya pakai yang S, itu ukurannya lebih besar karena casing yang saya pakai juga full power. Jadi dia cukup untuk bisa masuk ke case-nya juga. So itu saja conclusion dan review saya untuk dua motherboard ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa tolong di subscribe ke channel kita ini, di klik tombol notification-nya juga biar nggak ketinggalan info-info untuk PC dan toys ya dari channel kita. Dan dipantau terus channel kita di video-video baru kita, karena akan ada giveaway lagi nanti dari saya. Tapi giveaway-nya apa ditunggu saja, jadi ikutin terus. Dan akan banyak juga segmen-segmen video yang seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa leave comment. Saya akan usahakan sebisa mungkin untuk menjawab. Kalau misalnya teman-teman bingung dan yang lagi pengen beli barang-barang PC bingung, bisa langsung komen aja, akan saya usahakan dibalasin satu-satu. So that's the end for today video. Jadi sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Saya Tonchan pamit diri, bye.